ini kita sedang berada di Museum Wayang, tepatnya berada di Kota Tua, Jakarta. Di sini kami akan menceritakan tentang adegan pewayangan dari kisah Ramayana dan juga perwayangan lain-lainnya. Mengenal seni wayang di Museum Wayang Jakarta. Museum ini memang menyimpan berbagai koleksi yang berhubungan dengan pembuatan dan pertunjukan wayang. Bila Anda penggemar wayang, mungkin Museum Wayang ini bisa menjadi tempat yang pas untuk Anda melihat koleksi-koleksi wayang dari berbagai daerah di Indonesia. Museum ini memang menyimpan berbagai koleksi yang berhubungan dengan pembuatan dan pertunjukan wayang. Beragam koleksi wayang yang ada di museum yang letaknya di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Jakarta Barat. Wayang-wayang yang selama ini sudah dikenal masyarakat seperti wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput, wayang Gatot Kaca, dan juga patung wayang yang menjadi koleksi museum ini. Di museum ini juga ditampilkan wayang-wayang dari beberapa negara asing seperti Cina dan juga Thailand. Seluruh koleksi wayang di museum ini jumlahnya mencapai 6.000 buah. Sementara itu, koleksi wayang tertua di museum ini adalah wayang Intan yang dibuat pada tahun 1870 oleh Ki Guna Kertiwanda. Di samping memamerkan koleksi wayangnya, topeng, patung, dan alat-alat musik tradisional, Museum Wayang memiliki serangkaian event pendukung. Di antara event pendukung tersebut, antara lain ada pagelaran wayang yang rutin diadakan 4 kali dalam sebulan. Tujuannya adalah menarik minat pengunjung untuk mengenal seni wayang lebih jauh. Samping itu, terdapat perhelatan Festival Wayang Indonesia yang rutin diadakan setiap tahun sejak 2006. Museum Wayang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ali Sadikin pada tanggal 13 Agustus 1975. Area museum itu sendiri sempat mengalami perpindahan. Dari sebelumnya terletak di sisi timur Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Di samping itu, kami akan menceritakan salah satu dari adegan wayang Ramayana yang sangat terkenal di Indonesia. Sekarang saya sudah berada di depan tokoh pewayangan dari adegan serial Ramayana. Prabu Dasarata menerima kedatangan Raden Rama yang sudah memboyong Dewi Sinta. Di saat ini pula, Dewi Kekayi menagih janji Prabu Dasarata bila kelak anaknya akan dijadikan raja di Ayodhya. Mendengar ini, akhirnya Rama Wijaya diusir dari kerajaan. Kepergian Ramasinta dan Lesmana, tiba-tiba Prabu Dasarata sakit mendadak. Akhirnya diutuslah Raden Baroto untuk menyusul Rama agar sudi kembali ke kerajaan. Sebagai tanda agar diberikan kepada Rama sebagai pengganti raja di Ayodhya. Ini adalah lanjutan kisah dari cerita Ramayana. Agenda di pertapaan Suryo Pringgok. Resi Subali sangat disanjung oleh Dasamuka karena memiliki kesaktiannya dan memberikan ilmu Aji Poncaksono kepada Dasamuka. Dasamuka gembira dan kembali lagi ke Alengka. Kan sesi yang tadi, perjalanan Rama Wijaya melihat Sugrawa yang terjepit pohon asam karena kalah perang dengan Subali. Adegan di Gua Kisendra. Prabu Sugriwa terkejut menerima kedatangan Resi Subali yang tiba-tiba marah dan membabi buta menghajarnya. Perkelahian pun tak terhindarkan. Namun Sugriwa kalah dan dilempar, dijepit. Masih di serial perwayangan Ramayana, di belakang saya terdapat adegan di hutan dan bakar. Meminta agar Rama Wijaya kembali ke Ayodhya dikarenakan ayahanda Dasarata telah meninggal dunia dan meminta untuk Raden Rama Wijaya menggantikan posisi kerajaan.
perwayangan Ramayana. Di belakang saya terdapat adegan di hutan dan bakar. Berikut adalah adegan di hutan dan bakar di mana Raden Rama dan Dewi Sinta dan juga Raden Murdoko menerima kedatangan Raden Murdoko, meminta agar Rama Wijaya kembali ke Ayodhya dikarenakan ayahanda Dasarata telah meninggal dunia, dan meminta untuk Raden Rama Wijaya menggantikan posisi kerajaan. Perginya Raden Lesmana, Dewi Sinta digoda oleh kakek tua yang seakan-akan meminta pertolongan. Di tempat lain, Rama Wijaya yang sudah membunuh Kijang Emas dan ternyata jelmaan Kalang Marika, utusan dari Rama Wijaya, utusan dari Rahwana dari Alengka. Setelah melihat Dewi Sinta tidak ada di tempat, maka Rama dan Lesmana berusaha mencari. Bertemulah dengan Garuda Jatayu yang sudah pingsan. Dikatakan baru saja merebut Dewi Sinta dari tangan Rahwana. Akhirnya Garuda Jatayu meninggal. Ditinjau dari sejarah yang ada, asal-usul wayang dianggap telah hadir semenjak 1500 tahun sebelum Masehi. Wayang lahir dari para cendekia nenek moyang suku Jawa di masa silam. Pada masa itu, wayang diperkirakan hanya terbuat dari rerumputan yang diikat sehingga bentuknya masih sangat sederhana. Wayang dimainkan dalam ritual pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara-upacara adat Jawa. Kisah Mahabharata dan Ramayana merupakan dua contoh kisah yang menjadi favorit pada zaman Hindu-Buddha di masa itu. Kedua epik ini dinilai lebih menarik dan memiliki kesinambungan, cerita yang unik, sehingga pada abad ke-10 hingga ke-15 Masehi, kedua kisah ini justru yang menjadi cerita utama dalam setiap pertunjukan wayang. Dari perkembangannya, pertunjukan wayang juga mulai diiringi dengan segala perlengkapan alat musik tradisional gamelan dan para sinden. Kedua pelengkap ini dihadirkan Sunan Kalijaga untuk menambah semarak pertunjukan wayang sehingga lebih menarik untuk ditonton. Nah, itulah sejarah asal-usul wayang dan perkembangannya sampai saat ini. Cukup panjang bukan? Perjalanan wayang dalam menemani kehidupan budaya masyarakat nenek moyang kita. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita lestarikan warisan ini agar tetap lestari sampai anak cucu kita kelak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari video kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.